Glenn Prasetya is back, dan kali ini di YouTube channel Glenn Prasetya akan membahas 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum membeli kamera. It's me again, Glenn Prasetya, dan kali ini gue mau share apa yang harus menjadi pertimbangan kalian sebelum membeli kamera. Terutama buat teman-teman yang baru mau masuk ke fotografi dan baru mau invest membeli kamera, watch this video. Yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa gear adalah segala-galanya. Jadi memang consideration kita membeli kamera, pasti kita mikir bahwa Canon lebih bagus daripada Nikon deh kayaknya. Tapi Nikon juga lebih bagus buat ini, kalau Canon buat itu. Kemudian tiba-tiba Canon sama Nikon kayak udah biasa deh. Sekarang Fuji yang naik nih, kayak semua Instagramers motret pakai Fuji. Tiba-tiba ada yang namanya Sony muncul. Sony juga ternyata keren guys. Semua fotografer profesional menggunakan Sony. Ternyata seperti itu. Ternyata Fuji dan Sony udah biasa ya guys. Gimana kalau sekarang kita pakai Pentax? Dan kamera akan terus berkembang, gear akan terus berkembang, dan akan ada selalu yang lebih baik. Ini sama halnya dengan konsep bahwa let's say kita makan di suatu restoran, kemudian kita menikmatin, makanannya enak banget ya. Tapi ternyata kita memuji chefnya, kita ngomong, wow makananmu enak banget, pasti karena kompormu bagus atau kompormu mahal. Nah, apakah seperti itu? Tentu tidak. Yang ngaruh adalah siapa yang bikin apa ingredients-nya dan bagaimana cara bikinnya. Bukan karena kompornya, atau bukan karena nampannya, atau bukan karena piringnya makanya jadi enak. Jadi, gear itu bukan segala-galanya. Sama kayak kalian lihat iklan jeans yang bagus banget, dan kalian beli jeans tersebut, di iklan tersebut jeansnya terlihat ramping, bagus banget dipakai sama perempuan itu, dan kalian membeli jeans tersebut dan kalian berpikir bahwa kalian jadi ramping tiba-tiba karena memakai jeans yang sama dengan yang diiklankan. Tidak seperti itu. Mungkin hari ini gue menggunakan kemeja yang sama digunakan sama let's say Lee Min Ho, berarti tiba-tiba gue menjadi secakep Lee Min Ho hanya karena memakai kemeja Lee Min Ho. Apakah seperti itu? Tetap enggak, muka gue tetap seperti ini. Nah, jadi apa yang kita gunakan, gear apa yang kita gunakan, itu tidak mempengaruhi tiba-tiba foto kita jadi bagus. Kamera apa, lensa apa yang kita gunakan, nggak tiba-tiba bikin foto kita otomatis bagus. Memang kamera yang bagus, lensa yang bagus, memberikan kualitas yang bagus sama foto kita atau hasil image kita. Tapi bukan berarti tiba-tiba fotomu jadi bagus kalau komposisinya jelek, nggak ada storytellingnya, nggak ada exposure yang tepat, atau fotonya bahkan blur gitu. Jadi bukan masalah itu, tapi masalah skill. Jadi kalian harus bisa mengasah skill kalian. Jadi sebelum membeli kamera, gue tahu ada berbagai brand di luar sana. Di bagian-bagian selanjutnya gue akan share cara kalian memilih kamera berdasarkan kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi first mind adalah jangan berpikir bahwa gear segala-galanya, tapi kalian harus punya skill, kalian harus mau kembangin diri dan belajar terus agar skill foto kalian bisa meningkat, dan pada saat kalian menggunakan gear yang tepat atau gear yang bisa support kualitas yang bagus, kalian akan menghasilkan kualitas yang bagus pula. Yang kedua, pertimbangkanlah apa yang akan kalian foto. Jadi objek atau profesi fotografi atau kegunaan dari fotografi atau kamera tersebut apa? Kalian akan lebih sering memotret menggunakan kamera tersebut untuk motret apa? Let's say, gue cuman bawa kamera gue pada saat hari Minggu gue ke gereja aja untuk motret event di gereja misalnya. Atau, gue motret 60 wedding dalam setahun, dan setiap Sabtu dan Minggu gue bisa freelance dengan berbagai fotografer untuk motret wedding, bantu-bantu temen misalnya. Atau, gue cuman motret di studio kalau hobi aja, jadi pada saat gue punya waktu gue nyewa studio, dan itu biasanya gue lakukan sebulan paling sekali atau 2 kali aja. Atau gue mau motret anak gue setiap hari di rumah misalnya, kayak gitu. Itu akan menentukan jenis kamera apa yang harus kalian miliki. Kalau misalnya kalian mau bekerja atau menggunakan kamera kalian ke daerah yang dingin, berdebu mungkin, suasana outdoor, kalian doing photojournalist atau traveler mungkin kalian membutuhkan kamera yang memiliki body yang cukup kuat untuk memiliki weather shield atau untuk kondisi outdoor. Kalian bisa consider beberapa brand kamera yang punya function weather shield itu tadi. Jadi cocok banget pada saat kita bawa ke sana, kameranya nggak gampang rusak. Atau, gue mau motret wedding setahun 60 kali nih gitu kan. Dan weekend gue mau berencana dapetin banyak freelance motret wedding dari teman ke teman atau dari partner ke partner misalnya. Berarti nggak apa-apa dong kalian invest yang harganya agak mahal.
mahal karena balik modalnya juga agak cepat dan penggunaannya akan bisa jangka panjang. Jadi shutter count-nya bisa panjang dan lain sebagainya. Jadi make sense pada saat kalian invest harga yang lebih mahal, balik modalnya dan penggunaannya juga make sense. Kalau gue cuma mau motret anak gue di rumah gitu kan, tapi gue mau motret tiap hari gitu. Oh ya berarti boleh dong kamu beli kamera yang compact mungkin, tapi memiliki function yang bagus, tetap mau bokeh dan sebagainya. Banyak kamera compact yang memberikan function tersebut. Kalian bisa browse around, kalian bisa research. Jadi lihatlah kegunaan kamera kalian ini apa. Kalau gue cuma motret jarang-jarang, terus budget gue ada segini loh. Kalau kalian punya budgetnya ya nggak apa-apa beli kamera yang mahal meskipun motret jarang-jarang. Tapi kalau budget gue jarang-jarang, gue cuma mau pakai latihan doang deh sebulan 2 kali 3 kali on weekend pada saat gue nggak kerja, gue mau latihan. Ya mungkin harus mid range, nggak harus yang high end kamera. Jadi kebeli dan kalian tetap bisa belajar. Jadi tergantung penggunaan kalian apa, kalian bisa pertimbangkan agar sesuai baik dari harga maupun kebutuhannya. Ketiga, brand apa yang harus gue beli? Nah, ini jadi pembahasan yang nggak akan pernah berhenti. Karena seperti yang gue bilang di awal tadi, brand kamera banyak banget. Dan setiap tahun mereka akan mengeluarkan inovasi yang terbaru. Setiap brand akan berlomba-lomba dan setiap brand akan mempunyai kelebihan masing-masing di bidangnya masing-masing. Gue pertama motret dengan brand Nikon. Pada saat itu gue masih belajar film, gue masih motret pakai Nikon. Gue masih ingat gue pakai f80D dan pakai film. Jadi gue nikmatin yang namanya cuci cetak film. Gue belajar cuci cetak film juga pada saat gue masih kuliah. Masih ada kos tuh untuk cuci dan cetaknya. Kemudian pada saat itu berubah menjadi digital, di mana gue menggunakan Canon pada saat itu karena mungkin Canon pionirnya ya. Mengeluarkan digital duluan, ngejar teknologinya dan sebagainya. Meskipun Nikon juga ada. Tapi karena gue pada saat itu ya, gue mikirnya kayak gue suka motret human, kalau Nikon itu lebih cocok buat landscape karena dia tajam, kalau Canon itu color range-nya lebih lebar. Pada saat itu digital seperti itu, jadi gue pakai si Canon. Kemudian tiba-tiba gue didatengin sama Sony, dan pada saat itu Sony menawarkan mirrorless kamera. Teknologi baru lagi, kayak yang tadinya biasa gede, terus tiba-tiba jadi kecil. Tapi hasilnya kok jernih banget, karena nggak ada mirroring tadi. Mirroring teknik itu udah dibuang, jadi langsung masuk ke dalam sensor. Loh, kok iya bagus gitu. Jadi bertahun-tahun gue menggunakan Sony untuk pekerjaan profesional gue. Kemudian digital social media meningkat dan kemudian gue mencoba Fuji. Fuji ternyata juga bagus ya guys. Apalagi kalau motret outdoor, natural light, kayaknya mentahnya langsung bagus. Gue upload ke Instagram langsung cakep. Jadi pada akhirnya semua brand ini nggak ada yang jelek guys. Semua brand bagus, tapi mereka memiliki kelebihan masing-masing. Yang penting buat kalian itu adalah mencoba atau meresearch dulu kira-kira brand mana yang cocok buat kalian sesuai dengan balik lagi kebutuhan kalian tadi apa. Seperti misalnya kayak, gue professional, gue membutuhkan megapikselnya segini dan kemudian gue lebih banyak syuting di studio, berarti yang bagus sih ini. Tapi kalau yang ini, dia memiliki lensa lebih bagus, warnanya lebih bagus, lebih jernih, ini lebih pro buat gue dan gue butuh ini, ya why not? Just go to that brand gitu loh. Jadi tergantung ke kebutuhan kalian, do some research dan pilihlah mana yang paling sesuai buat kalian. Karena setiap brand akan memiliki kelebihannya masing-masing. Gue nggak bisa bilang mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek, karena semua akan balik ke preferensi masing-masing orang. Yang penting pastikan brandnya ini ada garansinya, kamera yang kalian beli ada garansinya, kemudian spare part atau cari lensanya atau cari apanya, harganya affordable dan cocok sama kantong kalian, dan cari spare partnya juga mudah, garansinya mudah. Itu yang penting buat kita. Banyak sih brand-brand di luar sana yang cukup dikenal sama orang dan banyak digunakan sama orang. Nanti akan balik ke preferensi kalian masing-masing, mana yang comfort buat kalian, itu yang kalian pilih. Selanjutnya, apakah size atau megapiksel itu penting? Nah, jadi zaman sekarang semua gadget ngeluarin dengan embel-embel berapa megapiksel, makin besar kesannya makin bagus. Buat gue megapiksel nggak terlalu pengaruh, tergantung kebutuhan. Jadi kalau zaman dulu gue motret pakai let's say 12 megapiksel sampai 20 megapiksel, buat gue aman-aman aja. Dan pada saat itu gue motret pakai Nikon gue di awal-awal digital, karya gue dipublish di berbagai majalah loh, majalah fashion atau lifestyle di Indonesia ini, di print, bahkan beberapa di blow up besar untuk event dan lain sebagainya. It's not a big deal. Tapi hari gini digital makin merajalela dan mereka jualan megapiksel. Tapi is that matters gitu kan? Ini akan balik ke kebutuhan kita. Pertanyaan gue, foto kalian mau dicetak sejauh apa? Mau digunakan sejauh apa? Kalau kalian mau cetak blow up besar, kayak
gue buat kerjaan gue bisa digunakan untuk billboard, sampai di lift, di pintu lift aja bisa foto gue yang dipajang di situ di brand tersebut. Kalian membutuhkan 20 megapiksel ke atas, dan yang gue gunakan saat ini tuh 40 sampai 60 megapiksel bahkan. Karena penggunaannya untuk layout ada cropping lebih banyak dan lain sebagainya, dan di blow up seperti yang gue bilang, di blow up sebesar sampai billboard size pun. Jadi gue membutuhkan megapiksel itu yang besar. Tapi untuk gue sehari-hari, untuk gue traveling dan sebagainya, biasanya gue cuman post di Instagram, dan bahkan kalau gue nyetak tuh size paling besar 10R doang, 4R sampai 10R cetak di rumah, itu gue bawa kamera di bawah 20 megapiksel pun cukup guys. Bahkan kalau kalian cuma post di social media, kamera handphone yang 8 megapiksel aja atau 12 megapiksel itu more than enough. Jadi tergantung ke kebutuhan kalian. Tapi memang megapiksel ini akan memberikan keleluasaan untuk kita cropping, misalnya membuang area yang kita nggak perlukan atau mendapatkan detail yang lebih tajam dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti megapiksel yang lebih besar itu akan memberikan kualitas yang lebih besar, karena sensor kamera juga ngaruh guys. Meskipun kita ngomong, oh kalau lebih besar detailnya akan lebih bagus, belum tentu. Kalau sensornya bukan sensor full frame pun itu beda. Jadi nggak akan sebagus kamera full frame. Jadi memang elemennya bukan cuma megapiksel. Jadi kalian harus pertimbangkan dan mengerti mengenai ini juga. Yang terakhir adalah ukuran dan berat fisiknya. Jadi dari gear kalian, kamera yang kalian beli, lensa yang kalian beli, itu penting nggak sih harus gede gitu. Jadi kalau gue boleh cerita, di awal-awal karir gue motret, kamera itu makin gede kayaknya makin keren. Jadi gue dulu pakai Canon 5D, gue tambahin vertical grip, tambah baterai juga tuh guys. Jadi bodinya kelihatan lebih gede. Pakai lensa yang diameternya gede, makin panjang, kelihatannya makin keren, makin profesional. Kemudian ditambahin lens hood lagi dipasang, makin gede, makin keren. Rasanya seperti itu. Tapi setelah motret wedding seharian setiap weekend, kayaknya capek ya guys. Punggung tuh kayak capek bawa kamera 2 segede itu misalnya, atau 1 tapi segede itu. Kemudian muncul yang namanya mirrorless, kecil tapi kualitasnya bagus. Pertama rasanya aneh, aduh aneh motret kok kecil gini sih gitu. Lensanya juga muncul lebih kecil-kecil juga, lebih enteng. Tapi lama-kelamaan kita merasa ini lebih comfortable. Pada saat gue bawa kerja dan sebagainya lebih comfortable. Apalagi kalau gue harus motret outdoor, ke lokasi nenteng kamera gue sendiri. Ternyata oh yang makin ringan, makin kecil ini makin oke ya gitu. Jadi kita nggak bisa ngomong bahwa besar itu size does matter, it's not. Kalau di kamera nggak seperti itu, karena makin kemari bodinya makin kecil, teknologi banyak yang dikompakin, kayak seperti contohnya menjadi mirrorless. Itu dulu kan nggak kayak gitu ya, karena nggak ada mirror makanya bodinya bisa lebih kecil dan lain sebagainya. Kemudian lensa juga bisa diakalin dan sebagainya, tapi kualitas tetap bagus. Jadi size doesn't matter. Bahkan banyak kamera-kamera compact kecil yang punya lensa zoom jauh banget sampai 200 mm, kemudian punya megapiksel cukup besar, sensornya pun cukup bagus, hasilnya cukup oke. Itu juga banyak. Jadi bukan berarti size does matter, kamera makin besar makin keren, enggak, malah kebalikan, trennya sekarang makin kecil makin oke, karena kita nggak capek dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Jadi pertimbangkanlah hal ini juga. Oke, that's all 5 hal yang bisa menjadi consideration atau perhatian kalian sebelum membeli kamera. Nah, kira-kira ada hal lain apakah yang mungkin belum gue mention atau belum kepikiran di gue? Kalian juga boleh komen di bawah. Siapa tahu kita bisa saling sharing, kita bisa saling memberikan informasi satu dengan yang lain. Terus tonton YouTube Glenn Prasetya karena akan ada konten baru setiap minggunya. Buat teman-teman yang baru nonton dan yang menemukan video ini, jangan lupa subscribe dan like dan share video ini juga. I'll see you guys in the next video. Bye!